Allah. Kami. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut saja dengan pemaparan materi kita hari ini. Karena waktu untuk kita berbuka hari ini yaitu pukul 17:56. Pukul 17:56. Dan kita mulai saja dengan pemaparan awal. Dengan materi kita hari ini adalah Mustahik Zakat bersama Ustadz Abdurrahim SSI MH. Silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala zakata ruknan min arkanil Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Saudara pendengar yang budiman dimanapun berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada hari ke-18 di bulan suci Ramadan ini, tak henti-hentinya kita selalu bersyukur. Semoga nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua bisa kita maksimalkan dengan baik di bulan suci yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan ke haribaan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang budiman dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah mustahik zakat. Jadi mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Jadi hal ini sudah diatur dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabili faridatan minallah wallahu alimun hakim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya sedekah. Jadi di sini sedekah artinya sedekah-sedekah. Jadi perlu dipahami bahwa dibentuk dalam bentuk jamak kata sedekah ini karena pada dasarnya memang zakat itu adalah sedekah wajib. Jadi sedekah itu ada dua. Sedekah wajib itu disebut zakat dan sedekah sunnah disebut sedekah biasa. Nah, ini ada aturan, zakat punya aturan. Sedangkan sedekah biasa bebas. Lil fuqara'i, untuk siapa sedekah-sedekah ini, baik sedekah zakat ini, arti sedekah wajib ini adalah untuk orang fakir, orang miskin, amil, wal mu'allafati qulubuhum mu'allaf. Nah, inilah insyaallah kita akan bahas siapa yang disebut fakir dalam ayat ini karena sampai sekarang masih hangat diperdebatkan tentang istilah-istilah tentang fakir ini. Makanya kita rasa sangat penting untuk pada kesempatan ini kita urai apa itu fakir menurut pandangan para pakar-pakar ulama kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dijelaskan salah satu referensi dalam kitab Mansilatus Zakah fil Islam karangan Dr. Said bin Alwi Al-Hattab Al-Fahdani, beliau mengatakan bahwa yang disebut fakir itu wa huwa man la yajidu syai'a au yajidu aqalla min nisfil kifayah. Itu orang yang tidak mendapatkan sesuatu atau dia mendapatkan sesuatu setengah dari kebutuhannya. Jadi fakir itu, saya ulangi, orang yang memiliki usaha, memiliki kerjaan atau tidak memiliki kerjaan, tapi dalam kebutuhannya itu dia tidak sampai mendapatkan setengah dari kebutuhannya. Jadi kalau misalkan dalam sehari dia butuh kebutuhan 200, lalu ternyata dia hanya bisa mendapatkan 50.000, padahal dia butuhnya 200.000. Ini tidak sampai setengahnya. Itu disebut fakir. Disebut fakir. Ataukah dalam sebulan dia butuh 1 juta, kemudian penghasilannya dalam sebulan itu hanya 400.000, tidak sampai setengahnya. Itu disebut fakir. Kemudian al-miskin. Miskin adalah huwa may yajidu nisfal kifayah. Dia mendapatkan setengah atau lebih dari setengahnya. Misalkan dalam sebulan dia butuhnya 1 juta, ternyata dia dapat menghasilkan dari pekerjaannya itu 800.000 atau 900.000. Dia sudah melewati batas setengah dari kebutuhannya, itu disebut miskin. Nah, ini menurut para ulama kita, di antaranya kitab Mansilatus Zakah ini jelaskan bahwa seperti itu definisi dari miskin.
dia sudah melebihi dari setengah penghasilan dari kebutuhan yang ia butuhkan. Kemudian al-amiluna 'alaiha, amil ini adalah orang-orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan, mendata, ini disebut amil yang mengurusi zakat, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah, ini disebut amil. Jadi dia mendata, mendistribusikan, kemudian dia mengumpulkan, itu disebut amil. Kemudian yang keempat, wal muallafah, muallaf. Muallaf ini sekarang masih mengalami ikhtilaf di antara kalangan ulama. Ada yang aliran tekstual, ada aliran kontekstual. Aliran tekstual itu masih merujuk pada konteks turunnya ayat waktu itu. Jadi muallaf waktu turunnya ayat ini konteksnya berbicara tentang orang-orang yang baru masuk Islam. Baru masuk Islam dengan tujuan ingin dikuatkan agamanya atau ingin dibujuk supaya ia masuk ke Islam, atau ada seseorang yang Islam sudah Islam tapi kita mengharap dengan Islamnya, dengan kekuatannya ia mampu menarik, dia mampu mendatangkan maslahah bagi Islam, itu disebut muallaf. Di sini dikatakan bahwa orang yang diharapkan keislamannya, au yukhsha syarruhu, atau orang yang ditakutkan keburukannya, maka itu disebut muallaf. Jadi substansinya muallaf itu adalah orang-orang yang dibujuk hatinya. Apakah dibujuk karena kita mengharapkan kebaikan darinya, ataukah dibujuk karena mengharapkan menghindari sesuatu yang tidak baik, makanya ini disebut muallaf. Kemudian ar-riqab, budak. Ini juga memiliki dua pemahaman. Tekstual mengatakan rikab ini sudah tidak ada, perbudakan, karena rikab pada konteks ayat waktu itu turun itu berbicara tentang makatib. Makatib itu budak yang dijanji untuk merdeka oleh tuannya dengan tebusan atau dengan cicilan. Jadi ada tebusan-tebusan, ketika ia sudah selesaikan cicilannya, tebusannya itu, ia bisa dimerdekakan. Maka ketika itu rikab yang disebut makatib ini bisa dibantu dengan dana zakat sesuai dengan yang dia butuhkan supaya ia bisa merdeka. Karena ini memang fungsi dari salah satu tujuan disyariatkannya zakat, untuk bagaimana dimensi sosial itu, pemerataan sosial bisa berjalan dengan baik. Jadi makatib. Ini menurut aliran tekstual sudah tidak ada lagi karena perbudakan sudah tidak ada lagi. Jadi teori tinggal teori. Tapi menurut aliran kontekstual bahwa rikab ini masih ada, karena substansi dari rikab adalah segala sesuatu atau seseorang yang kebebasannya terenggut, kebebasannya itu masih diatur, dibatasi, maka itu disebut rikab secara substansional. Jadi ini pandangan kaum kontekstual bahwa rikab sampai hari ini masih ada. Kemudian dikenal mustahik yang disebut al-gharimin, orang yang berutang. Dijelaskan bahwa orang yang berutang di sini baik dia berutang itu untuk dirinya dan ia sulit untuk membayarnya, maka bisa dibantu melalui dana zakat. Ataukah yang kedua, dia berutang karena li islahi bainan nas, memperdamaikan dua kubu, dua pihak. Lalu ia berhutang untuk mendanai perdamaian itu, maka itu disebut gharimin. Ataukah orang-orang yang berupaya berutang karena membangun sebuah kemaslahatan, misalkan membangun pesantren, membangun tempat-tempat umum yang punya kemaslahatan, lalu ia berhutang, itu disebut gharimin dalam pandangan guru kita di sini. Kemudian yang ketujuh, al-ghazi fi sabilillah, atau orang-orang yang berperang di jalan Allah. Jadi pada konteks turunnya ayat ini, surat At-Taubah ayat 60, turunnya ayat itu waktu itu konteksnya fi sabilillah adalah orang-orang yang berperang. Jadi di zaman Nabi, orang-orang yang berperang itu mulai sejak berangkatnya ia pada hari dia menuju peperangan sampai kembalinya dan keluarga yang ditinggalkan itu ditanggung oleh zakat, ini konteks masa lalu fisabilillah. Menurut aliran tekstual ini sudah tidak ada, tapi menurut aliran kontekstual fisabilillah adalah segala bentuk gerakan yang bertujuan untuk mensyiarkan Islam, menghidupkan agama, menjaga agama, maka itu disebut fisabilillah.
Nah, maka menurut aliran kontekstual masuklah di sini para penuntut ilmu agama. Bahkan ada yang mengatakan masjid juga termasuk fisabilillah. Organisasi Islam yang membutuhkan support dana itu juga masuk dalam konsep fisabilillah. Ini menurut aliran kontekstual. Jadi memang ada hangat perdebatan di sini antara aliran tekstual dengan kontekstual ketika berbicara tentang 8 golongan mustahik zakat ini. Yang terakhir disebut Ibnu Sabil. Ibnu Sabil pada konteks masa lalu disebut sebagai orang-orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal. Dia boleh meminta untuk ke Baitul Mal atau ke dana zakat itu untuk memfasilitasi dirinya sampai ke tempat tujuannya, ke tempat di mana dia berada, dia bisa mendapatkan kebutuhan yang layak kembali ke kampungnya. Maka dia bisa difasilitasi sesuai dengan kebutuhan yang dia butuhkan. Itu disebut Ibnu Sabil. Nah, jadi inilah keterangan dari kitab-kitab yang kita nukil. Di antaranya adalah kitab Mansilatus Zakah fil Islam yang dikarang oleh Dr. Said Ali bin Wahab Al-Fahdani. Beliau mengatakan bahwa itulah golongan-golongan yang disebut mustahik zakat. Ini diperinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi uniknya ketika zakat, Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang harta zakat itu tidak dibatasi umum. Allah berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 103, Allah berfirman khus min amwalihim. Allah menggunakan kata amwal, ambillah dari harta-harta mereka, sebagian dari harta mereka, sedekatan, sebuah sedekah, tutahhiruhum wa tusakkihim biha, yang menyucikan dan membersihkan mereka. Jadi para musaki ini dihimbau untuk mengeluarkan. Jadi dengan adanya bahasa khuz, ambillah berarti ada amil yang diminta untuk bergerak. Makanya sebenarnya yang paling tepat ketika orang itu menyalurkan zakatnya melalui amil zakat, tidak sendiri-sendiri. Tidak sendiri-sendiri. Ini pengkajian dalam ilmu tafsir bahwa isyarat Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz khudh min amwalihim ini adalah ada orang yang diperintah. Inilah yang disebut amil. Nah, untuk mengambil dari sebagian harta kita yang memang sudah termasuk kategori musakki, orang yang berhak mengeluarkan zakatnya. Dan ketika Allah berbicara tentang mustahik, Allah membatasi 8 golongan supaya tidak semua orang bisa mengaku bahwa dirinya mustahik. Inilah hikmahnya dibatasi dengan adanya adatu hasrin di awal ayat ini. Innama itu ada disebut adatu hasrin, alat pembatasan. Dia membatasi bahwa ini saja, tidak boleh keluar dari 8 golongan ini. Hanya saja sekarang itu tadi bahwa ada 2 aliran, tekstual dan kontekstual, berbeda pendapat tentang siapa yang disebut 8 golongan ini. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah dimanapun berada, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan pembuka ini bisa dipahami. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara pendengar, demikian tadi pemaparan awal sudah dijelaskan tentang apa itu sebenarnya mustahik zakat. Ya, ada 8 mustahik atau 8 asnaf yang sudah dijelaskan dengan masing-masing asnaf itu dengan baik. Dan sekarang kita akan buka telepon 22074 atau 0984 22074. Sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Iya, Mama Ina, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maina. Uang zakat apa? Zakat fitrah. Oh, zakat fitrah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, zakat fitrah Ustaz. Ya, zakat fitrah sudah dijawab oleh para ulama kita bahwa yang pertama saya ingin sampaikan terjadi perbedaan pendapat bahwa yang pertama tidak dibolehkan karena kembali pada teks ayat tadi bahwa masjid tidak disebut pada ayat itu. Sedangkan menurut aliran kontekstual dibolehkan karena ia termasuk dalam asnaf fisabilillah, karena substansinya masjid ia adalah tempat untuk menjaga, mensyiarkan agama.
maka itu dikiaskan masuk ke dalam asnaf fisabilillah. Tapi yang ditanyakan itu ada zakat fitrah, Pak. Iya, zakat. Jadi zakat fitrah dengan zakat mal. Jadi zakat mal dengan zakat fitrah. Zakat mal, masalah mustahiknya itu yang pertama disebutkan bahwa mustahik zakat mal dengan fitrah sama. Ini yang pertama. Yang kedua tidak. Zakat, pendapat kedua mengatakan zakat mal itu yang dimasuk 8 di surah At-Taubah ayat 60. Itu zakat mal. Sedangkan untuk zakat fitrah itu kembali pada hadis Rasulullah bahwa zakat fitrah itu tuhratul lis-shaimi minal lagwi war rafasi wa tu'matul lil masakin. Yang disebut adalah masakin. Jadi dari pendapat ini mengatakan bahwa zakat fitrah itu hanya berhak untuk fakir dan miskin. Tidak boleh ke golongan yang lain. Itu pendapat yang berlandaskan dari hadis. Tapi pendapat lain mengatakan bahwa tidak, sama mustahiknya zakat mal dengan zakat fitrah itu sama, tetap 8. Oke. Ya, baik. Baik, sudah ada yang masuk ini, Pak Ustadz. Ada dari Ibu Aisyah di Malompo. Mau bertanya, apakah zakat mal bisa diberikan kepada pembangunan pondok pesantren atau sekolah? Ya, silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Jadi sama tadi, jadi kiasannya itu masuk ke semua fisabilillah, itu dibolehkan. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa ada sebagian ulama yang beraliran tekstual, tidak dibolehkan kecuali pada yang disebutkan dalam 8 ayat tadi. 8 asnaf dalam surat At-Taubah surat ayat 60 itu. Yeah. Jadi tidak dibolehkan. Yeah. Tapi pendapat kedua membolehkan. Karena dia termasuk fisabilillah. Gerakan-gerakan, segala bentuk gerakan media yang menghidupkan Islam, mengembangkan Islam, menjaga Islam, mensyiarkan Islam, maka itu disebut fisabilillah. Ketika memang tidak ada dana lain yang bisa membantu pembangunan, mewujudkan sebuah pondok tanpa dengan dana itu, maka itu dibolehkan. Dan saya pribadi termasuk dengan bacaan-bacaan dari berbagai kitab, saya menyimpulkan secara pribadi bahwa itu dibolehkan. Kalau ada zakat mal bukan zakat fitrah, zakat mal ditujukan kepada pembangunan-pembangunan yang berfungsi untuk menghidupkan agama, mensyiarkan agama, mengembangkan agama. Ya, seperti itu. Oke, baik. Ini ada satu lagi Pak Ustadz dari Ibu Nuaimah. Ini yang punya pertanyaan begini Pak Ustadz. Mau menanyakan tentang zakat profesi Pak Ustadz. Jika dari gaji atau bonus dan juga dari penghasilan lain sudah dipotong zakat, kemudian sebagian ditabungkan, apakah jika tabungan tersebut telah melampaui nisab, apakah terkena wajib zakat lagi? Zakat profesi ya? Sudah dipotong. Ini dari gajinya. Yang penting tidak ada pendapatan atau penghasilan lain. Kalau gajinya sudah dipotong tiap bulan, itu sudah dipotong. Apakah nanti di dalam tabungan itu apakah dikenakan zakat lagi? Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita membeli rumah di kampung, niatnya untuk investasi jangka panjang, apakah termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakat? Ya, silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Yang pertama zakat profesi. Jadi pembahasan zakat profesi ini adalah pembahasan hasil ijtihad ulama-ulama sekarang. Ya, jadi dulu memang tidak disinggung. Tidak ada penyebutan zakat profesi. Makanya zakat profesi ini hilaf. Tapi saya sampaikan bahwa zakat profesi ini wajib dikeluarkan zakatnya. Karena melihat profesi hari ini luar biasa, bahkan lebih mengalahkan hasil-hasil pertanian, perkebunan. Maka itu secara substansi melalui ayat suratul Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Nah, jadi ayat ini mengcover semua bentuk usaha apa saja, profesi apa saja. Nah, selama profesi itu baik, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, kemudian kembali ke konteks tadi bahwa setiap bulan terima gaji sudah dipotong. Nah, kalau sudah dipotong dari awal, karena zakat profesi ini kiasannya dua, dia bisa masuk dikiaskan ke zakat pertanian. Wa'atuhum ma yaum hasadi, setiap panen itu dipotong. Dia dikiaskan, dia tidak memakai haul, dia dikiaskan ke zakat pertanian. Kiasan kedua, dia masuk di zakat mal, dia harus haul, dia harus 1 tahun. Nah, kalau memang dari awal sudah dipotong, berarti dia masuk di zakat pertanian.
Setiap panen dipotong ceritanya, setiap panen dipotong. Maka ketika kita menabung hasilnya itu dan selama setahun tidak, itu sudah steril dari zakat, sudah selesai. Nah, beda kalau ada campurannya. Iya. Campurannya di dalam harta-harta lain ikut tercampur di situ, jelas nanti tetap berhitung ulang. Iya. Kemudian masalah investasi, membeli rumah dengan niat investasi. Jadi di sini sebenarnya kalau diniatkan investasi dalam artian bahwa sesuatu saat kalau ada hal-hal darurat dijual, maka itu disakati karena kita berinvestasi. Beda memang kalau rumah yang ditinggali. Karena jadi intinya begini rumusnya, segala sesuatu yang masih memungkinkan dijual kembali itu disakati. Nah, apakah dibelikan kebun, dibelikan tanah, dibelikan rumah yang masih kemungkinan akan dijual, kecuali memang sudah tidak dijual, dipakai, seperti rumah yang dipakai tidak disakati, mobil yang dipakai tidak disakati. Tapi kalau segala sesuatu yang kita niatkan berinvestasi itu masih masuk perhitungan zakat, itu masih mal kita itu. Oke, baik Ibu Naimah.